Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Kurniawan, NIM 20310410028, mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perspektif holistik humanistik oleh Abraham Maslow. Adalah seorang psikolog paling berpengaruh di dunia. Tokoh asal Amerika Serikat ini juga dikenal sebagai teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Namanya semakin terkenal masyarakat ketika dia menemukan teori hierarki kebutuhan manusia. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diurai oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus dipenuhi atau sangat tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat semakin tinggi menjadi hal yang memotivasi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan mendasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan sebagainya. Seseorang tak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya mengejar konsep kebahagiaan sebelum kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Kebutuhan fisiologis ini merupakan aspek survival yang harus dipenuhi. Beda halnya dengan masyarakat kaya. Bisa jadi makanan mahal sudah menjadi gaya hidup, bukan lagi sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis semata. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contoh kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman dari perundungan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini mencakup dorongan rasa yang dibutuhkan orang lain. Kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Kebutuhan sosial ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah terpenuhi dua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan fisiologisnya. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan penemuan ego untuk meraih prestasi. Contoh kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Semisal, seorang yang bercita-cita menjadi guru berhasil mencapai profesi yang diinginkan. Pada saat bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Hal inilah yang dikenal sebagai aktualisasi diri, yakni pemenuhan potensi dirinya melalui dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Itulah cuplikan singkat penjelasan dari teori-teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Sekian pembahasan dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.